Gelombang PHK di sektor teknologi kembali mengguncang industri global. Otomatisasi juga memunculkan kegelisahan baru. Apakah pekerjaan manusia masih akan relevan? Ancaman otomatisasi dan pengangguran struktural menjadi kekhawatiran utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami melanjutkan pembahasan untuk anggota kelompok dari kelompok 4 angkatan 1 Latsar CPNS gelombang 2, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Muhammad Zain. Kemudian ada rekan saya atas nama Rima Tessa Veronica. Kemudian ada Rizal Patoni. Dilanjut ada Ruhana Hanifan. Ada rekan saya Samuel Hamunangan Simaremare. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pemilihan isu kontemporer yang akan kita bahas nanti. Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa perubahan besar dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja, pendidikan, dan pelayanan publik. Kemajuan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem otomatis memungkinkan pekerjaan dilakukan secara lebih cepat dan efisien, dan juga terintegrasi. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang harus dihadapi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia yang perlu dilakukan perubahan yang begitu cepat, dan tidak semua individu memiliki kemampuan tersebut. Maka setiap individu harus memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga proses menimbulkan kesenjangan dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada perubahan struktur pekerjaan, di mana beberapa jenis pekerjaan mulai tergantikan oleh sistem digital tersebut. Hal ini menuntut adanya peningkatan keterampilan serta akses terhadap pelatihan yang relevan, agar tenaga kerja tetap kompetitif. Oleh karena itu, isu perkembangan teknologi digital yang pesat ini penting untuk dikaji. Dan fokus tema kita pada pembahasan kali ini ada beberapa isu utama. Yang pertama mengenai aspek AI itu sendiri, ditunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang beresiko digantikan oleh teknologi, khususnya pada pekerjaan yang bersifat rutinitas. Pembahasan selanjutnya itu mengenai memilah atau menapis isu teknik APKL. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kayak baiknya saya menjelaskan mengenai apa itu teknik APKL. Jadi analisis isu menggunakan metode APKL adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam proses perencanaan strategis, atau khususnya seperti sekarang kita sedang melaksanakan Latsar CPNS untuk menentukan kelayakan suatu masalah atau isu agar dapat dicarikan solusinya. Metode ini membantu kita menyaring sekian banyak masalah yang ada menjadi isu prioritas dengan menggunakan 4 kriteria utama. Lanjut ke inti pembahasan masalah. Di sini ada 3 pembahasan masalah mengenai tema kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu permasalahan yang pertama yaitu banyak pekerjaan beresiko tergantikan oleh mesin atau AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kita lihat dari teknik teknik yang pertama yaitu dari teknik aktual. Nah, untuk pekerjaan yang beresiko yang tergantikan oleh kecerdasan buatan ini, berdasarkan sudut pandang aktual, yaitu bahwa perkembangan AI, otomatisasi dan robotik semakin pesat, sehingga perkembangan ini tidak dapat kita tahan-tahan. Mengenai memilah atau menapis isu teknik USG. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Mengapa ini menjadi prioritas nomor 1 dengan skor maksimal? Karena terdapat urgensinya, yaitu karena implementasinya terjadi detik ini juga. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mengadopsi AI untuk efisiensi. Lalu di seriousness-nya, jika kita gagal beradaptasi, dampaknya bukan sekadar angka statistik, melainkan hilangnya mata pencaharian bagi ribuan tenaga kerja. Dan untuk growth, masalah ini tidak jalan di tempat.
ia tumbuh eksponensial. Literasi digital yang rendah dan sulitnya akses pelatihan membuat jurang antara kemampuan manusia dan kebutuhan industri semakin lebar setiap harinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko pergantian pekerjaan oleh AI atau mesin. Untuk membedah fenomena ini secara mendalam, saya menggunakan diagram fishbone dengan pendekatan 6 indikator. Yang pertama yaitu dari sisi atas, yang pertama yaitu man atau manusia. Kita ketahui bahwasanya manusia ini memiliki keterbatasan fisik dan risiko human error. Selain itu juga biaya tenaga kerja yang tinggi seringkali membuat perusahaan mencari alternatif yang lebih ekonomis. Nah, yang kedua yaitu metode. Pekerjaan yang sifatnya repetitif dan memiliki SOP yang kaku sangat mudah diterjemahkan ke dalam kode pemrograman, sehingga peluang otomatisasinya sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu mesin. Dari sisi teknologi itu sendiri, AI memiliki keunggulan dalam kecepatan prosesan data dan kemampuan bekerja selama 24 jam dalam seminggu tanpa henti, yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Kemudian yang sisi ke bawahnya yaitu yang pertama environment, itu lingkungan, tekanan persaingan bisnis, dan kebutuhan akan efisiensi global memaksa industri untuk mengadopsi teknologi terbaru demi bertahan hidup. Nah, yang keempat yaitu yang kelima yaitu measurement, pengukuran. Dari aspek pengukuran sendiri, ketika keberhasilan sebuah pekerjaan hanya diukur secara kuantitatif atau angka, maka mesin jauh lebih unggul dalam pemberian hasil yang predictable dan akurat. Yang terakhir yaitu material, data. Bahan baku utama AI adalah big data. Dengan ketersediaan data digital yang melimpah dan biaya penyimpanan yang murah, AI memiliki cukup asupan untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai kesimpulannya, semakin sebuah pekerjaan bersifat rutin dan terukur, semakin besar juga risikonya untuk tergantikan. Untuk kedepannya, strategi kita yaitu bergeser ke aspek yang tidak dimiliki oleh AI, yaitu empati, kreativitas, kompleks, dan pengambilan keputusan secara strategis. Bagian alternatif penyelesaian. Jadi untuk di bagian pemerintah ada dua alternatif penyelesaian, yaitu regulasi human first dan insentif. Dan untuk alternatif tersebut merupakan menyusun aturan mengenai batasan otomasi di sektor publik serta memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja manusia. Kemudian dampak yang diharapkan akan terjadinya stabilitas lapangan kerja nasional dan kepastian hukum bagi para pekerja. Dan yang kedua yaitu reformasi pendidikan dasar hingga tinggi. Tindakan tersebut seperti menggeser kurikulum dari hafalan atau rutinitas menjadi kemampuan membaca masalah kompleks atau etika AI dan kreativitas. Kemudian dampak yang diharapkan yaitu lulusan baru memiliki kompetensi yang tidak bisa didefinisikan oleh algoritma AI. Kemudian untuk di sektor swasta ada dua, yaitu model kerja augmented intelligence, yaitu mendesain ulang alur kerja di mana AI digunakan untuk membantu manusia atau asisten, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Dan dampak yang diharapkan untuk tindakan tersebut yaitu peningkatan produktivitas perusahaan tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Kemudian tindakan yang kedua yaitu internal upskilling program. Tindakan tersebut yaitu menyediakan dana khusus untuk pelatihan karyawan agar mereka bisa mengoperasikan teknologi baru yang diadopsi oleh perusahaan. Kemudian dampak yang diharapkan akan terjadi yaitu perusahaan dapat mendapatkan tenaga ahli tanpa harus melakukan rekrutmen pegawai baru atau PHK. Kemudian dari segi individu ada dua alternatif penyelesaian, yaitu adaptabilitas dan reskilling mandiri, yaitu mempelajari keterampilan digital dasar dan cara berinteraksi dengan AI seperti prompt engineering untuk menunjang pekerjaan saat ini. Kemudian dampak yang akan diharapkan dari tindakan tersebut yaitu pekerja tetap relevan dan memiliki daya tawar tinggi di pasar tenaga kerja yang berubah. Kemudian tindakan yang kedua yaitu fokus pada keunggulan manusiawi.
Tindakan tersebut yaitu memperkuat soft skill seperti empati, kepemimpinan, dan kecerdasan emosional yang sulit untuk ditiru oleh mesin atau AI. Dan kemudian dampak yang diharapkan dari tindakan tersebut yaitu setiap individu memiliki benteng karir di setiap sektor yang berbasis. Samuel, untuk kesimpulannya adalah perkembangan AI dan otomatisasi berpotensi menggantikan banyak pekerjaan, terutama yang bersifat rutin, sehingga menjadi tantangan serius bagi tenaga kerja. Berdasarkan analisis isu APKL atau USG, masalah ini termasuk prioritas tinggi karena berdampak luas dan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui peningkatan keterampilan, reskilling,